Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa dan para dosen yang hadir pada kegiatan talk show pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada para panitia yang sudah mengadakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Jadi untuk saya, presentasinya yang pertama ini akan diawali dengan video. Jadi saya akan menjelaskan materi saya melalui video. Dalam hal ini ada 2 video. Jadi yang pertama saya akan membicarakan tentang kuliah daring masa darurat COVID-19. Dan yang kedua saya akan membicarakan tentang kondisi STKIP PGRI Banjarmasin terkait dengan perkuliahan daring berdasarkan hasil survei yang sudah kami lakukan. Oleh sebab itu, mohon untuk para peserta menonton video ini terlebih dahulu sebelum nanti kita akan melaksanakan diskusi kita pada hari ini, pada malam ini. Baik, jadi tentu saja alasan utama mengapa kampus kita melaksanakan kuliah daring itu adalah karena ini ya, COVID-19 atau coronavirus disease. Jadi karena virus ini sudah mewabah sehingga mau tidak mau kita harus melaksanakan kuliah daring. Jadi virus ini juga disebut dengan SARS-CoV-2 ya, atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Jadi jenis virus ini mereka menyerang sistem pernapasan ya, yang bisa mengakibatkan flu dan pneumonia, dan pada beberapa kasus bisa menyebabkan kematian. Jadi virus COVID-19 ini itu adalah salah satu keluarga dari SARS ya, yang pernah muncul tahun 2002 di Cina, dan MERS itu yang pernah muncul tahun 2012 di Timur Tengah. Cuma virus ini sangat berbeda dengan 2 jenis sebelumnya, yaitu salah satunya adalah kecepatan penularannya. Jadi kalau kita melihat penyebarannya itu sangat cepat. Baik, jadi kalau kita lihat penyebarannya itu sangat cepat ya. Jadi pertama kali virus ini muncul itu sekitar bulan Desember. Dan sekarang ya, tanggal bulan April itu sudah menyebar ke 213 negara ya, dengan jumlah pasien yang positif itu sekitar 1.609.595 orang. Kemudian ada sekitar 106.138 orang yang meninggal dunia. Dan kalau kita lihat itu hanya terjadi dalam waktu sekitar 4 bulan saja. Sudah mencapai hingga 213 negara. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau saat ini ya, WHO, World Health Organization, itu sudah menyatakan bahwa coronavirus ini dinyatakan sebagai pandemik ya. Jadi bahkan ya, karena saking cepatnya penyebarannya, saya menemukan di sebuah berita di Kompas itu tanggal 26 Maret sudah ada sekitar 18 negara yang sudah lockdown atau mengkarantina negaranya. Jadi tidak ada yang boleh keluar ataupun masuk ke negara mereka. Saking cepatnya virus ini menyebar. Kemudian di Indonesia sendiri, kasus pertama virus ini itu muncul pada tanggal 2 Maret. Ya, waktu itu Presiden Jokowi menyatakan Indonesia itu ada 2 orang yang dinyatakan positif ya, pada tanggal 2 Maret. Nah, kemudian sekarang ya, menurut data yang saya ambil itu tanggal 12 April. Jadi hanya dalam tempo waktu sekitar 1 bulan saja di Indonesia itu sudah ada sekitar 4.241 pasien yang dinyatakan positif.
angka ini tentu saja menurut berbagai pihak itu masih mungkin besar, karena angka ini diambil dari mereka yang sudah dilakukan tes, sedangkan mereka yang mungkin tidak sengaja terpapar dan tidak menunjukkan gejala pun sangat mungkin mereka juga sudah terkena, sehingga angkanya itu bisa sangat berbeda, bisa sangat besar. Dan dari angka itu sendiri kita melihat bahwa ada sekitar 373 pasien yang meninggal dan 359 yang sembuh. Jadi sangat tipis antara yang sembuh dengan yang meninggal. Bahkan kalau menurut data ini justru yang meninggal itu lebih besar daripada yang sembuh. Baik, kemudian bagaimana dengan Kalimantan Selatan? Kalimantan Selatan sendiri menemukan pasien pertamanya itu terjadi pada tanggal 22 Maret ya. Jadi waktu itu diumumkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, itu ada satu pasien yang dinyatakan positif, dan itu tanggal 22 Maret. Sekarang ya, menurut data yang saya ambil itu tanggal 13 April sudah ada 34 pasien yang dinyatakan positif ya, menurut data ini. Dan kita melihat data tersebut itu terus bertambah dari waktu ke waktu. Kemudian menyikapi situasi ini, kampus tentu merespon dengan cepat apa yang terjadi ya. Tapi pada dasarnya kampus kita itu selalu mengikuti arahan dari LLDikti ya. Jadi sejak virus pertama teridentifikasi, kita sudah melakukan pemantauan secara tidak langsung. Kemudian ketika kasus pertama di Indonesia, kita sudah bersiap-siap untuk menghadapi ini ya. Jadi sebelum edaran LLDikti itu keluar ya, kita sudah mendapatkan banyak sekali edaran ya, baik itu dari Wali Kota Banjarmasin, pemerintah provinsi, Menpan RB, Kemendikbud, dan seterusnya. Tapi pada dasarnya kita menunggu ya arahan dari LLDikti. LLDikti sendiri pertama kali mengeluarkan edaran tentang situasi ini itu pada tanggal 17 Maret ya. Jadi pada tanggal 17 Maret LLDikti mengeluarkan edaran bahwa perguruan tinggi itu melakukan social distancing. Kemudian juga diarahkan melaksanakan perkuliahan secara daring ya. Kemudian dari 17 Maret tersebut kampus kita langsung merespon. Jadi tanggal 18 keesokan harinya kita sudah melaksanakan perkuliahan daring ya. Jadi satu hari setelah edaran LLDikti kita sudah melaksanakan perkuliahan daring. Tapi pada waktu itu dosen dan karyawan itu masih tetap hadir, tapi jam waktunya itu dibatasi. Jadi hanya masuk ke area kampus itu sekitar pukul 9 hingga pukul 12 ya. Nah, kemudian waktu itu sampai 31 Maret, tapi kemudian kampus kita ketika ada kasus pertama dari virus ini di Kalimantan Selatan, satu hari setelahnya ya, jadi waktu itu 22 Maret kasus pertama di Kalsel, kemudian tanggal 23 Maret kita langsung mengedarkan lagi surat edaran yang mana isinya itu WFH ya, atau work from home. Jadi karyawan dan dosen itu tidak lagi ke kampus. Jadi mereka hanya bekerja dari rumah. Jadi melaksanakan perkuliahan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya itu dilaksanakan melalui rumah ya. Nah, kemudian kampus kita waktu itu mengedarkan sampai tanggal 4 April. Kemudian pada tanggal 2 April itu LLDikti kembali mengedarkan surat edaran yang mana isinya WFH itu diperpanjang sampai tanggal 21 April. Nah, dari surat tersebut, dari dasar tersebut, kemudian kampus kita mengeluarkan kembali edaran
yang menyatakan bahwa kampus kita juga mengikuti untuk melaksanakan perkuliahan daring hingga tanggal 21 April. Kalau ditanya apakah akan ada perpanjangan lagi, saya tidak bisa menjawab karena kita harus merapatkan ini dengan pihak yang lain. Ya, baik. Nah, jadi untungnya kita sedang hidup di era yang mana e-learning ya itu sudah mulai maju ya. Pembelajaran daring ya atau yang kita kenal dengan pembelajaran daring itu sudah mulai maju. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit ya supaya mahasiswa bisa mendapatkan gambaran tentang apa itu perkuliahan daring ya. Di perkuliahan daring itu secara teori kita bisa membaginya menjadi dua ya. Jadi yang pertama itu synchronous learning dan yang kedua itu asynchronous learning ya. Jadi synchronous learning itu dapat kita bagi lagi menjadi dua, yaitu langsung ya dan virtual. Langsung ya, synchronous langsung itu bila pembelajaran itu dilakukan di waktu yang sama dan ruang yang sama ya, atau kita lebih mengenalnya dengan perkuliahan tatap muka. Sedangkan virtual synchronous ya, synchronous virtual itu adalah pembelajaran daring yang mana dilakukan di waktu yang sama dengan ruang yang berbeda ya, itu misalnya seperti video conference, chatting, teleconference, streaming ya dan sebagainya. Nah, kemudian di sisi yang lain ada juga yang disebut dengan asynchronous learning ya. Asynchronous itu ada kolaboratif dan self-directed ya. Kolaboratif itu pembelajaran yang dilaksanakan di waktu yang berbeda dan tempat juga yang berbeda. Jadi pembelajaran ini biasanya dilakukan pada platform seperti Google Classroom, sosial media, dan sebagainya. Sedangkan self-directed itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara mandiri. Dua ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau sinkronus itu kelebihannya adalah respon yang diberikan dosen dan mahasiswa itu cepat ya. Kemudian pembelajaran juga lebih dinamis ya. Dan penjelasan dari dosen ataupun mahasiswa itu juga lebih mendalam. Namun di sisi lain kekurangannya adalah jadwalnya itu lebih ketat. Kemudian kadang-kadang ada kendala teknis sehingga ketika waktunya agak kurang sementara mahasiswa itu punya kendala teknis seperti koneksi, kuota yang waktu itu habis misalnya, itu akan sangat membebani ya. Dan tentu saja juga salah satunya yang menjadi keluhan itu adalah biaya yang cukup besar. Kemudian di sisi lain ya, asinkronus itu juga punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya asinkronus ini dia lebih fleksibel ya waktunya dan tentu saja lebih murah. Cuma kekurangannya kadang-kadang pembelajaran itu menjadi lebih apatis ya. Artinya mahasiswa kadang-kadang responnya dan dosen juga kadang-kadang responnya menjadi lebih lambat. Oke, baik. Ini adalah video pertama saya yang menjelaskan tentang bagaimana perkuliahan daring ya, secara umum. Pada video yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkuliahan daring di kampus kita ya, dengan mengambil survei yang sudah kita laksanakan. Baik, terima kasih. Mohon kita lanjutkan pada video selanjutnya.